kunir, segini. 1 sendok teh ketumbar halus, garam, dan bawang putih. Segini, kecil-kecil 7 siung. Kita ulek. Sudah lembut, sudah halus. Dan kita punya ikan gurame. Kita mau masak gurame bakar. Kita marinasi, kita tunggu minimal 10 menit. Lebih lama lebih bagus. Setengah jam kira-kira. Jangan terlalu lama, nanti malah busuk ikannya. Oke, ini ikannya sudah dimarinasi setengah jam. Sekarang kita buatkan bumbu oles. Kecap. Kecap 4 sendok makan. Sesuai selera, kebutuhan. Mentega. Ini olesan. Mentega. Penyedap rasa. Mari kita memasak. Setengah sendok teh kurang lebih. Kita aduk-aduk. Nanti kita oleskan pada gurame bakar. Ini kita oles dan kita kasih. Ini namanya chili oil. Nah, biar berasa pedas-pedas. Ada pedas-pedasnya. Apa namanya ya? Sensasi pedas-pedas. Memang pedas. Itu namanya chili. Kita olesi mentega. Apinya kecil saja. Api kecil. Kita kasih mentega. Olesi mentega supaya tidak lengket. Boleh juga dialasi dengan daun pisang. Ini ikannya. Nah, gurame. Taruh di sini. Jangan lupa dikasih bumbu oles, kecap, minyak, chili oil. Karena wajan kita tidak anti lengket, kita kasih daun. Oke, kita pakai daun ganti arah. Inilah ikan bakar chili oil dengan kecap mentega. Aromanya ada aroma kecap dan mentega dan chili oil. Sudah bisa kita nikmati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau masak gurame bakar. Nah, ini bumbu-bumbunya. Nah, ini ada kunir sedikit, ada jahe sedikit, ini laos nanti, terus ada kencur, ya, terus ada kemiri, ini 4 butir, terus bawang merah, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini kecil-kecil ya, 10 siung. Bawang putih, tuh 2, 3, 4, 5, 7, kecil-kecil. Terus jangan lupa nanti daun jeruk, terus juga pengharum ini, jangan lupa daun kunyit ini, serai, terus ada cabai kecil. Beberapa cabai kecil ini ada sekitar 8. Kalau pengen pedas ya tambahin lagi. Terus cabai besar
3 saja. Ini bumbunya nanti kita haluskan semua juga bareng dengan ini. Nah, ada garam, ketumbar, penyedap rasa sedikit, gula pasir, mentega. Dan nanti ditambahkan lagi dengan sedikit minyak goreng, dan supaya lebih gurih dan sedap ditambahkan santan. Nah, ini bumbunya semua nanti kita haluskan. Jadi semuanya dihaluskan kecuali yang ini, daun kunyit nanti serai sama laos kita keprak. Kita haluskan bumbunya dulu. Ini bumbunya sudah dihaluskan semua, ya. Sekarang ikannya ini kita cemplungkan ke sini. Kita rendam atau kita marinasi kurang lebih 30 menit. Kita masukkan. Wah, besar. Nah, kita rendam di sini. Dibalik biar bumbunya masuk semua. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi, wah, nggak cukup ini panjang ikannya. Nah, ini kita pakai sendok. Nah, kayak gini teman-teman. Kita biarkan 30 menit. Nah, sisa bumbu yang untuk marinasi ikan ini nanti kita tumis. Nah, hasil tumisan kita jadikan bumbu olesan ketika ikan ini sedang kita bakar. Ini untuk membakarnya kita olesi sedikit minyak goreng. Terus supaya nggak lengket nanti, nggak gosong, kita kasih daun. Nah, ini daunnya taruh sini. Nah, ini supaya nggak lengket. Nah, ini bumbunya kita oleskan sedikit sini. Nah, ini siap untuk dibakar. Nah, sisanya ini bisa kita tumis, ya kan? Supaya lebih harum, ya. Kita oleskan pada saat sedang membakar ikan. Kita tumis bumbunya dulu. Setelah itu baru kita bakar ikannya. Untuk numis ini nggak usah pakai minyak karena bumbunya sudah ada minyaknya. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar aromanya harum. Ini sudah dibakar dan ini teman-teman yang sudah ditumis tadi untuk olesan. Tapi nanti ngoleskannya setelah mau dibalik ikannya kita oleskan dengan bumbu ini. Nah, setelah dibalik dioleskan lagi sampai ikannya matang. Jadi ini bukan pakai kecap tapi pakai bumbu gulai ya, model ala Padang lah. Nah, sebelum kita balik nanti sana juga dialas dengan daun supaya enggak gosong dan lengket. Ini masak gurami bakar hari ini. Ini hasilnya. Wah, sangat menggugah selera. Jadi ini gurami bakar khas Padang ya, dengan bumbu gulai kuning. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih tadi beli ikan. Dan ini beratnya 6 on. Kenanya 24.000. Ini mau kita marinasi terlebih dahulu. Sekarang kita marinasi. Nah, ini bumbunya. Kunir, penghilang amis. Termasuk bawang putih. Apa ini? Ketumbar. Nah, biar nanti ikannya tidak amis. Kita kasih garam. Kemudian untuk ikan kita kasih micin.
Jadi tidak perasa sapi atau ayam. Micin saja. Sekarang kita ulek bumbu marinasi. Kita masukkan sini aja. Soalnya nanti mau ngulek bumbu lagi. Ini kita oleskan pada badan ikan, termasuk pada bagian-bagian yang sudah digurati, diiris-iris, disayat. Nah, masukkan ke dalam-dalam supaya amisnya sembuh, supaya amisnya hilang. Nah, ini kita marinasi lebih kurang setengah jam, lalu baru kita proses berikutnya. Ini dia gurami marinasi. Oke, sekarang kita olesi sedikit minyak, tambah daun biar nggak gosong. Kita pakai api kecil. Ini ikannya tadi yang sudah kita marinasi. Sekarang kita masak, kita bakar. Mantap ukurannya. Ini kita bakar. Setelah itu kita olesi kecap. Ini bumbu penyedap sedikit saja. Dan merica. Dan jangan lupa setengah matang, bagian bawahnya sudah mulai matang, nanti kita balik. Aroma ikan. Sudah bisa kita angkat. Gurami banget. Memang ikan gurami. Oke, kita matikan apinya. Gurami bakarnya ini juga begitu, sudah kita bakar semua ini matang sempurna. Nah, ini kita pakai juga dengan kuah merah atau kuah habang. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan masak gurami bakar dengan olesan bumbu merah atau kuah habang. Jadi ikan ini sebelum kita bakar ya, kita bersihkan dan kita marinasi dengan bumbu-bumbu seperti ini. Kunir atau kunyit ini 3 ruas jari, ini tentu dikupas dulu ya. Terus ketumbar bumbu ini 1 sendok makan, bawang putih 7 siung dan garam sedikit. Jadi ini untuk menghilangkan amis ikan. Nah, seperti ini digores-gores. Dan nanti setelah ini, sebelum kita goreng, kita siapkan bumbu olesnya atau sambelnya, yaitu kuah habang. Kuah habang ini ciri khas Kalimantan Selatan atau masyarakat Banjar. Biasanya dipadukan dengan makan nasi kuning. Kita mulai memasaknya. Dan ini teman-teman, untuk kuah habang atau kuah merah ya, ini bahan-bahannya, bumbu-bumbunya. Cabai kering ini setengah on, ya ini cabai keringnya. Terus ada bawang putih 5 siung, ada bawang merah ya 8 siung, terus ada penyedap rasa, garam, dan gula merah. Gula merah yang sudah disisir, dipotong kecil-kecil halus, ini sekitar setengah on. Dan ini ada sedikit jahe
Ini jahe satu kecil ini. Terus ada kayu manis. Jadi kita pakai kayu manis dan ada pala. Nah ini bumbu-bumbunya yang akan kita buat menjadi kuah merah atau kuah habang, yang mana nanti menjadi sambal teman makan gurami bakar, dan kita ambil sebagian untuk olesan. Jadi ketika kita bakar, guraminya kita kasih olesan dengan kuah merah atau kuah habang. Dan cara membuatnya, nanti cabai ini direbus dulu teman-teman. Jadi ini direbus, baru setelah itu kita ulek bareng-bareng. Sekarang kita mulai masak. Nah ini ada gelembung kecil-kecil, berarti minyaknya sudah panas. Itu cara mengetesnya. Sekarang kita goreng ikannya. Oh, jadi ini ikannya besar ini, kita goreng pelan-pelan. Ya. Dan juga digoreng tidak sampai kering, karena nanti akan kita bakar. Nah ini teman-teman sudah bisa kita angkat, jadi tidak usah terlalu matang, karena nanti akan kita bakar. Sekarang kita rebus cabai keringnya. Ini cabainya kita rebus, kita masukkan ke rebusan. Nah, kita rebus sebentar. Ini kita rebus sampai layu atau sampai lemas, baru nanti kita ulek dengan bumbu-bumbu yang lain. Ini cabai tadi yang sudah direbus, dicampur dengan bumbu-bumbunya, dan sudah diulek menjadi satu, termasuk gula merah, bawang putih tadi, garam, penyedap dan lain-lain tadi, sudah kita haluskan dan sekarang kita tumis. Kita turunkan pelan-pelan karena minyaknya sudah matang supaya gak nyiprat. Kita turunkan pelan-pelan. Nah ini sudah matang teman-teman. Bisa kita kecilkan ya api kompornya dan kita ambil sebagiannya. Nanti sebagian yang sisa di sini nih untuk bumbu oles gurami bakar. Nah ini kita ambil, kita pindahkan ke sini. Nah, kita ambil seperti ini teman-teman, nanti sisanya untuk bumbu oles. Ini teman-teman, pelan-pelan kita bakar ikannya. Wah. Jangan lupa diolesi mentega lagi, baru kita olesi bumbu kuah habangnya. Nah ini kuah habangnya ini kita oleskan ikannya, sambil nanti ikannya dibolak-balik, tetap dioleskan dengan kuah habang ini. Nah, kita oles-oles. Wah, bentuknya merah. Sedikit lagi nih kuah habangnya ini. Wow, mantap. Beginilah penampakan hasil masak hari ini. Ini gurami bakarnya udah dibakar matang dengan bumbu kuah merah atau kuah habang. Dan ini kuah habangnya atau kuah merahnya. Ini sambal merah ini teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau di daerah Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar menamakannya kuah habang atau kuah merah. Dan gurami bakarnya ini juga begitu, udah kita bakar semua ini matang sempurna. Nah, ini kita pakai juga dengan kuah merah atau kuah habang. Tentu punya rasa sensasi yang berbeda, ada pedasnya, ada manis, gurih, dan sedap. Inilah masak kita hari ini teman-teman. Terima kasih. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita mau masak gurami bakar mentega. Nah ini guraminya sudah dimarinasi dengan bumbu kunir, bawang putih, ketumbar, garam, dan sedikit penyedap rasa
dihaluskan, terus dikasih air, dilaburkan pada ikan. Nah ini biasanya kalau orang-orang Pantura atau Pantai Utara itu seperti itu, memberikan marinasi pada ikan, bukan dengan jeruk ya. Sehingga apa? Memang benar-benar hilang bau amis ikan itu dan rasanya itu gurih dan harum baunya. Nah ini sudah dimarinasi sekitar 10 menit. Nah nanti bumbu olesnya yaitu kita buat kecap nanti dicampur dengan mentega. Jadi ini makanya gurami bakar mentega dan sedikit penyedap rasa. Ini untuk bumbu oles ikan. Dan paduannya nanti cara makannya yaitu dengan sambal terasi. Ini terasinya nanti digoreng bareng-bareng dengan bumbunya, terus sedikit garam, gula pasir, juga ada sedikit penyedap rasa, dan ini cabai merah besar, cabai merah kecil, tomat, dan 2 siung bawang putih. Ini perpaduan gurami bakar mentega dengan sambal terasi. Sekarang kita campurkan yaitu kecap dengan menteganya. Ini ditambahkan dengan sedikit penyedap rasa. Kita aduk menjadi satu. Tempat membakar ini kita oleskan dengan minyak dulu. Kita taruh daunnya. Kita kasih daun supaya ikannya tidak gosong. Sini 2 lapis dan jangan lupa diolesi dulu dengan bumbu oles. Sekarang ikannya ini juga kita oles dulu. Ini yang akan menjadi bagian bawah, kita kasih olesan. Nah, sekarang kita taruh yang atas ini. Nah, yang atas ini yang akan dibakar di balik. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita bakar, sambil jangan lupa yang ini juga diolesi nanti. Tetap dioles-oles biar bumbunya tambah masuk. Nah ini kita bakar teman-teman ya. Tapi tetap nanti kita oles bagian atasnya sampai nanti matang dan dibalik. Sehingga bumbunya meresap sempurna. Nah kita oleskan sampai merata. Bagian perutnya ini juga kita kasih bumbu lagi. Nah ini teman-teman kita tinggal tunggu matangnya. Ini sudah matang teman-teman dan ini kita angkat. Selanjutnya kita membuat sambal terasinya. Ini minyaknya sudah panas. Kita goreng tomat, bawang putih, cabai merah besar dan cabai merah kecil. Ini teman-teman hasilnya gurami bakar mentega. Harum sekali. Dan ini temannya sambal terasi. Jadi pasangan serasi antara gurami bakar mentega dan sambal terasi. Inilah masak kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin.